Adik-adikku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar ikatan cinta antara seorang suami dan seorang istri, melainkan suatu panggilan suci dari Allah. Artinya, pernikahan dipandang sebagai sarana di mana Allah turut serta dan campur tangan dalam kehidupan pasangan suami istri yang saling mencintai itu. Oleh karena itu, keluarga yang dibentuk melalui sakramen perkawinan itu sendiri diharapkan agar ia bisa menghidupi nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Allah melalui Bunda Gerejanya. Nilai-nilai itu misalnya kasih sayang, kesetiaan, pengampunan, saling menghormati, saling memberi, dan lain sebagainya. Nah, dengan menghidupi nilai-nilai ini, keluarga Katolik benar-benar mengalami damai dan cinta kasih Allah sendiri dalam hidupnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga itu sendiri bukan hanya sekedar suatu relasi manusiawi antara suami dan istri, melainkan relasi interpersonal manusia, suami istri itu sendiri dengan Allah di dalamnya. Ada perjumpaan dan pengalaman yang suci antara mereka. Gereja Katolik memandang keluarga sebagai gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika. Agar lebih memahami sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik ini, marilah kita merenungkan beberapa perikop kitab suci berikut ini. Setelah membaca dan merenungkan beberapa perikop kitab suci tersebut, ada beberapa nilai yang kita temukan di sana. Yang pertama, hubungan suami istri adalah hubungan yang mendalam, sederajat dan saling melengkapi. Hal ini tentunya nyata dalam kisah kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25 yang barusan kita baca. Di sana menggambarkan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dalam ayat ini, Allah melihat bahwa tidak baik bagi manusia untuk hidup sendiri, sehingga ia menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi Adam, yaitu Hawa. Allah menciptakan Hawa bukan dari tulang kepala, sehingga wanita itu derajatnya lebih tinggi dari laki-laki. Ataupun sebaliknya, Allah menciptakan Hawa dari tulang kaki Adam, sehingga martabat atau derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dan justru Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam supaya keduanya sederajat. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan yang mendalam, sederajat, dan tentunya di sini saling melengkapi. Yang kedua, bahwa perkawinan Katolik adalah relasi yang utuh, satu, dan tak terceraikan. Perkawinan ini digambarkan sebagai penyatuan yang sangat erat, di mana dua individu menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terceraikan.
Ayat 24 menegaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Tentunya di sini budaya yang dipakai dalam kitab Perjanjian ini adalah budaya matrilineal, bukan patrilineal di sini ya. Nah, ini menunjukkan betapa kuat dan sakralnya ikatan perkawinan dalam pendapat pandangan Allah. Bahwa perkawinan bukan hanya sebuah kontrak sosial yang hanya bersifat sementara dan untuk memenuhi kebutuhan nafsu daging semata. Bukan. Melainkan lebih dari itu, yaitu suatu komitmen untuk hidup bersama dalam kasih setia hingga akhir hayat. Yang ketiga adalah perkawinan Katolik dipandang sebagai sesuatu yang suci, mulia, dan luhur. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25 tadi dijelaskan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dirancang oleh Allah sendiri sehingga memiliki nilai yang tinggi dan kudus. Dalam gereja Katolik, perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dipandang sebagai sesuatu yang sakral, kudus, suci, dan mulia. Karena adanya campur tangan Allah sendiri yang diwujud nyatakan dalam bentuk sakramen. Bahwasannya hubungan antara pria dan wanita dalam perkawinan Katolik adalah hubungan yang sangat pribadi dan didasarkan pada kasih Allah sendiri. Perkawinan disebut sakramen karena di dalamnya ada kasih Allah yang menyelamatkan, menghidupkan, dan menyucikan kehidupan keluarga itu sendiri. Hubungan suami dan istri dalam gereja Katolik melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya seperti yang dijelaskan dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Adik-adikku yang terkasih, arah dan tujuan perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri sebagai pasangan yang di dalamnya mereka bersiarah bersama dan dalam kasih Allah. Lalu mereka juga terbuka terhadap keturunan atau kelahiran anak dan pendidikan anak. Jadi, tidak memiliki keturunan bukan menjadi alasan untuk perceraian, karena adanya sifat perkawinan itu sendiri yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu monogami dan tak terceraikan. Nah, dengan menghayati hidup perkawinan sebagai sakramen, maka keluarga Kristiani akan dijiwai dengan rahmat Allah, sehingga penuh dengan sukacita dalam menjalani hidup berkeluarga.